Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @hekiulife. Kali ini kita akan membahas gimana caranya kaya dunia akhirat seperti yang telah dicontohkan Rasulullah beserta para sahabat. Tonton terus dan semoga kamu mendapat pencerahan. Saudaraku yang berbahagia, pernah nggak sih kamu bermimpi untuk jadi kaya? Tapi bukan cuma dompet yang tebal, keluarga juga bahagia, hati merasa tenang, hidup tentram, dan selamat di akhirat. Wow! Wow! Nah, ternyata resep jadi kaya yang benar-benar anti rugi, itu sudah dicontohkan langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pokoknya, kaya yang bikin kita menang dua kali, dunia happy, akhirat selamat. Siap jadi generasi yang kaya ala Nabi? Yuk langsung tonton. Semoga hati kita terbuka, dan rezeki makin mengalir deras. Amin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini ya. Oke langsung saja kita gas. Prinsip kaya yang pertama ala Nabi dan sahabat adalah jujur dan amanah. Pada zaman Rasulullah, pekerjaan paling umum di Arab adalah berdagang. Nabi dan para sahabat juga berdagang untuk menyambung hidup. Tahu tidak, ada prinsip yang mereka pegang sangat kuat, yaitu, pertama, tidak pernah mengurangi timbangan, bahkan seringkali dilebihkan. Kedua, berkata jujur dan apa adanya, tentang kondisi barang yang dijual. Dan ketiga, apabila berjanji, pasti akan berusaha keras untuk ditepati. Nabi sendiri sebelum diangkat menjadi Rasulullah, adalah seorang pedagang sukses. Beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang bisa dipercaya. Beliau juga orang yang sangat amanah. Tidak heran, banyak yang senang berbisnis dengan Nabi, barang laku keras, dan Nabi pun mendapatkan keuntungan yang besar. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita petik adalah, ketika kita menjalankan bisnis atau bidang usaha, kemudian kita menjalankan dengan penuh kejujuran dan mampu menjaga amanah dari rekan bisnis atau klien, maka kemungkinan besar, banyak pembeli atau orang-orang yang mengajak kerjasama akan berdatangan. Sehingga usaha atau bisnis kita dapat berkembang dengan pesat. Jika usaha kita berkembang dan maju dengan pesat, maka rezeki akan datang mengalir dengan deras, dan tentu saja terdapat keberkahan di dalamnya. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya menyembunyikan cacat barang dan berbohong, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, pedagang yang jujur dan amanah, terpercaya, akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, sidikin, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata, hadis hasan. Kita lanjut ke prinsip kaya dunia akhirat yang nomor 2, yaitu, senantiasa berikhtiar dan bekerja keras, namun juga harus cerdas. Dalam sirah Nabawiyah dikisahkan tentang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta sepeser pun. Namun beliau tidak berputus asa. Dengan kecerdasan dan keuletannya, beliau memulai bisnis dagang yaitu susu kering dan minyak samin, hingga berkembang pesat. Beliau juga menerapkan prinsip pembayaran tunai, keuntungan kecil namun jumlah penjualan besar, serta jujur dan berkualitas dalam berdagang. Ia juga membangun pasar baru dengan sistem bagi hasil yang inovatif. Tidak heran, dalam beberapa tahun, beliau menjelma menjadi Crazy Rich Madinah. Beliau memiliki kekayaan yang membuat kita geleng-geleng kepala, namun beliau tidak membiarkan kekayaannya mengubah sifat rendah hati dan kesederhanaannya. Ia menggunakan sebagian besar hartanya untuk membantu kaum muslimin, infak, dan membiayai dakwah. Banyak cerita tentang kedermawanan beliau yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita. Kisah sahabat Abdurrahman bin Auf membuktikan bahwa ikhtiar dan kerja keras merupakan salah satu kunci sukses dalam meraih rezeki, namun tetap mendapatkan curahan keberkahan dari harta yang didapat. Terus apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah sahabat Abdurrahman bin Auf adalah,
ketika kita senantiasa dan bekerja keras dalam berusaha, kemudian ditambah kejujuran dan mampu menjaga amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kita, nikmat kita akan ditambah dan diberkahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Prinsip untuk jadi kaya dunia akhirat selanjutnya adalah menunaikan zakat dan memperbanyak sedekah. Saudaraku, kenapa harus zakat dan sedekah kalau mau rezeki makin lebar? Allah bilang di Quran Surat Saba, ayat 39, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita berkaca lagi kepada kisah sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, yang sangat gemar dan tidak pernah berhitung ketika bersedekah. Ia pernah menyumbangkan 40.000 dirham emas, 500 kuda, dan 1.500 unta untuk keperluan jihad kaum muslimin. Ia juga memerdekakan ribuan budak, memberi makan fakir miskin setiap hari. Apakah itu membuat beliau jatuh miskin? Tentu tidak, malah yang ada kekayaannya semakin bertambah banyak. Perumpamaan orang yang bersedekah yang paling utama adalah seperti sebutir biji yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkai ada 100 biji. Ini menggambarkan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sedekah berlipat-lipat, 7 kali 100 sama dengan 700 kali, atau bahkan lebih, bagi siapa yang dikehendaki. Begitu juga dengan zakat yang kita keluarkan secara rutin. Zakat sejatinya membersihkan harta kita dari hak orang lain. Zakat juga berfungsi untuk mengikis jiwa kita dari sifat kikir dan bakil. Sehingga harta dan jiwa kita menjadi bersih dan senantiasa dipenuhi rasa syukur kepada Sang Pencipta. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari pembahasan di depan? Kesimpulannya adalah, ketika kita memiliki harta, usaha dan bisnis yang sedang berjalan, kemudian kita rutin mengeluarkan zakat dan tidak berhitung dalam bersedekah, tentu saja harus disertai perasaan ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadikan harta dan jiwa kita menjadi bersih. Jika kita ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dipastikan harta kita akan bertambah, dan bertambah pula keberkahan atas harta tersebut. Prinsip yang keempat adalah bersikap zuhud terhadap dunia dan tawakal kepada Allah. Hubungan antara zuhud dan berserah diri atau tawakal terkait rezeki sangatlah erat. Keduanya merupakan sikap mental dan spiritual yang melengkapi satu sama lain. Zuhud adalah sikap menjauhkan hati dari keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi, sedangkan tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal. Mari kita berkaca kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah teladan utama dalam ketakwaan dan tawakal yang istiqomah. Kisah kesuhudannya mencakup penyerahan seluruh hartanya untuk amal dan perjuangan Islam, menunjukkan tingkat tawakal yang sangat tinggi dan keyakinan penuh pada rezeki dari Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang yang sangat kaya sebelum masuk Islam, memiliki reputasi tinggi karena kejujuran dan kesuksesan bisnisnya, bahkan menjadi kepala suku di kaumnya. Namun, kekayaannya sebagian besar diinfakkan untuk perjuangan Islam, termasuk memerdekakan budak dan memenuhi kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat hijrah hartanya menyusut drastis. Namun apakah beliau menyesali itu? Tentu tidak, malah sebaliknya, beliau mendapat kemuliaan yang sangat tinggi dibandingkan manusia lainnya, yaitu menjadi sahabat terdekat dan pengiring Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat Nabi cintai. Itu artinya kekayaan bukan hanya tentang harta, namun keluarga, sahabat, kebahagiaan, kesehatan juga merupakan kekayaan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang sifat zuhud dan tawakal, dan kaitannya dengan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jikalau kamu tawakal kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya, maka kamu akan mendapat rizki seperti rizki burung-burung yang di waktu pagi berada dalam keadaan lapar dan kembali sore dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Prinsip kelima adalah meminta dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Setelah semua usaha telah kita kerjakan, hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah beribadah dengan tekun dan banyak berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berdasarkan hadits sahih, Rasulullah ngajarin kita adab berdoa biar langsung nyambung ke Allah. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepadaku, lalu berdoalah setelah itu dengan apa yang dia kehendaki." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bab adab dalam berdoa akan kita bahas di lain waktu, jadi tetap stay tune dengan channel ini ya. Jangan lupa like jika kamu merasa ini bermanfaat, subscribe untuk pembahasan-pembahasan menarik lainnya, dan jangan lupa komen jika ini berguna untukmu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari asap api neraka. Itulah 5 prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat dalam menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pelajaran penting yang bisa kita petik adalah, bagi para sahabat, hal yang bersifat duniawi bukanlah tujuan utama, melainkan hanya alat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut kehilangan dunia, namun sebaliknya mereka sangat takut harta yang mereka punya akan memberatkan mereka kelak di akhirat, dan menyulitkan mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.